Oke, pada kesempatan ini kawan-kawan, sebelum saya membahas metode penelitian atau penyelesaian masalah dan sebagainya, tentu sangat penting adalah latar belakang. Judul proposal tesis ini yaitu nilai-nilai dasar perjuangan HMI, dekonstruksi pemikiran pendidikan Islam Indonesia. Fakta sejarah menunjukkan bahwa sebelum pusat ilmu pengetahuan modern berpindah ke Eropa di abad pertengahan, pernah bermunculan banyak intelektual muslim yang sangat memberi pengaruh besar dan perkembangan pengetahuan di dunia. Keberhasilan itu disebabkan rumusan pendidikan Islam yang cemerlang dari para ulama dan pemikir terdahulu yang menggali nilai Al-Quran untuk ditafsirkan, dipahami dan diterapkan sesuai kebutuhan manusia sebagai respon situasi waktu itu. Permasalahan besar hari ini adalah bahwa ratusan tahun telah berlalu, produk pemikiran itu masih saja menjadi rujukan normatif tekstual pada pendidikan Islam kita hari ini di sekolah maupun di perguruan tinggi. Padahal setiap hari kehidupan kita banyak terjadi perubahan dan perkembangan yang tidak dijumpai di masa awal dan abad pertengahan Islam. Namun kebanyakan kita tidak memahami dan tidak membedakan mana Islam normatif, mana Islam historis, produk manusia. Sehingga banyak kalangan Islam yang menolak perubahan, bersikukuh terhadap pemikiran terdahulu. Padahal itu bukan ajaran Islam, tetapi hasil pemahaman para ulama dan pemikir waktu itu terhadap Al-Quran dan Al-Hadis untuk merespon zaman dan situasinya. Dampaknya adalah terabaikannya realitas disebabkan kefanatikan terhadap suatu pemikiran masa lampau, menyebabkan umat Islam saat ini mengalami kegagapan berpikir dan kemacetan intelektual dalam menghadapi zamannya. Terjadi anomali dan kekagetan atas realitas yang dihadapinya. Umat Islam saat ini tidak mampu berkutik atas keunggulan bangsa lain yang begitu cepat, sehingga tampak umat Islam hanya sebagai penonton dan penikmat atas kemajuan umat lain. Dalam konteks keindonesiaan, negara Indonesia satu-satunya negara paling unik di dunia. Di dalamnya terdapat kekayaan sumber daya alam yang melimpah, banyak agama, kekayaan bahasa, tradisi, adat, ras, kepercayaan, suku, golongan, pemikiran dan sebagainya yang tidak terdapat pada negara Islam manapun di dunia ini. Karena konteksnya berbeda, inilah yang memaksa pemikir Islam Indonesia terdahulu untuk bekerja keras merumuskan Islam yang selalu relevan dengan bangsa Indonesia. Sebab jika pemikiran dan pemahaman Islam Timur Tengah maupun pemikiran Islam di Barat ingin diberlakukan di Indonesia, maka terjadi kegagalan dan bersifat pemaksaan. Dengan demikian dipahami bahwa Islam di Indonesia punya modal besar sebab sudah menghadapi banyak pengalaman sehingga selalu terjadi penyegaran penafsiran Al-Quran dari masa ke masa demi merespon persoalan-persoalan kontemporer. Khasanah intelektual Islam selalu tumbuh secara dinamis di Indonesia dari banyak pengalaman dan konteks yang unik dihadapinya itu. Maka tentu sudah waktunya Islam Indonesia menjadi miniatur negara Islam di dunia dan sumber rujukan pemikiran Islam terkemuka. Gagasan demikian pintu pertamanya harus dimulai dari pendidikan, sebab pendidikan sifatnya selalu mengedepankan pengkajian, sikap ilmiah dan pusat penyempurnaan ide-ide. Respon tokoh-tokoh bangsa di awal kemerdekaan Indonesia sangat nampak perhatian utamanya adalah pendidikan Islam. Maka didirikanlah sekolah tinggi Islam pertama, yaitu STI, sekarang menjadi UI Yogyakarta. Realitas mahasiswa Islam Indonesia di awal kemerdekaan tidak percaya diri atas identitas keislamannya. Mahasiswa Islam pada masa lalu menyatakan dirinya Islam disebab mahasiswa Islam malu menyatakan dirinya Islam disebabkan citra Islam dianggap begitu kumuh, kolot, terbelakang dan tertinggal. Semua itu adalah hasutan Belanda di saat penjajahan. Seorang mahasiswa Islam FPI UI bernama Laprampani berpandangan bahwa bagaimana Islam bisa maju dan memberi kontribusi perkembangan Indonesia kalau pengikutnya saja tidak percaya diri atas identitas keislamannya. Laprampani berpendapat bahwa jika ajaran Islam dipraktekkan oleh rakyat Indonesia dalam segala aspek, dalam segala lapangan hidup dengan sebaik-baiknya, tidak akan mungkin Belanda bisa menjajah dan mengeksploitasi bangsa Indonesia dalam kurun waktu yang sangat lama. Penjajah sangat memahami potensi lemahnya pendidikan Islam pada mayoritas masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Laprampani berpandangan bahwa tentu meneruskan perjuangan bangsa Indonesia serta hadirnya pemahaman Islam yang baik yang bisa memberi sumbangan kemajuan dibutuhkan wadah perjuangan secara bersama. Maka Laprampani mendirikan organisasi mahasiswa Islam disebut Himpunan Mahasiswa Islam.
berdiri pada 5 Februari 1947 di STI Yogyakarta, sekarang UII. Dekonstruksi pemikiran Islam harus dilakukan untuk memberi manfaat pada kehidupan. Islam di Indonesia tidak boleh lagi hanya berputar pada persoalan fikih. Islam bukan gudang larangan, hanya mengurusi halal haram, boleh atau tidak. Islam seperangkat ajaran yang menyangkut seluruh aspek kehidupan. Sementara fikih hanya satu bagian terkecil dalam pembahasan Islam, yang bagian lainnya masih banyak yang belum dikaji. Fikih menguras waktu dan pemikiran umat Islam selama berabad-abad, sampai sekarang baru menyadari ketertinggalannya. Inilah model dekonstruksi pemikiran Islam HMI yang nampaknya mengesampingkan aspek fikih dan berupaya menghadirkan aspek terpenting lainnya dalam Islam, misalnya ekonomi, budaya, politik, kemanusiaan, keadilan, ilmu pengetahuan, sains, pendidikan, dan lainnya. Dekonstruksi ini sebagai pembacaan baru terhadap Islam Indonesia. Maka tujuan awal berdirinya HMI ada dua, yaitu mempertahankan negara Republik Indonesia dalam bertinggi derajat bangsa Indonesia. Yang kedua, serta menegakkan mengembangkan ajaran Islam. Dari tujuan awal berdiri HMI dipahami bahwa sejak awal berdirinya, pemikiran pendahulunya selalu mengupayakan sinergis antara Islam dan Indonesia. Keislaman dan keindonesiaan harus saling menganyam. Tujuan awal berdirinya itu demikian pantas sebagai landasan perjuangan mahasiswa Islam waktu itu. Karena baru 1 tahun 6 bulan Indonesia merdeka, Belanda baru mengakui dan ingin merebutnya kembali. Dikenal agresi militer Belanda yang kedua. Sementara pihak dalam Partai Komunis Indonesia PKI sangat anarkis untuk menguasai negara Indonesia. Berkat perjuangan kader HMI berhasil mengawal kemerdekaan negara Indonesia dari serangan Belanda dan sekaligus berhasil membebaskan PKI. Di samping itu, perkaderan HMI tetap jalan dan pemikiran keislamannya selalu didorong untuk sesuai bangsa Indonesia. Karena kader HMI berpahaman bahwa Islam bersifat universal, dimanapun berada, nilai-nilainya yang menjadi substansi untuk diperjuangkan. Sehingga berislam yang baik di Indonesia adalah bukan Arabisasi, bukan berislam seperti orang Arab, tetapi kultur dan budaya Indonesia yang dijalankan, namun nilai-nilai Islam yang harus diperjuangkan untuk membimbing budaya dan tradisi setempat di mana Islam hadir. Dengan pemahaman nilai-nilai itu, maka kita menerapkan Islam yang substansinya atau maknanya yang hakiki, bukan formalitas atau aksesoris tampilan luarnya. Keberhasilan HMI pada tujuan awalnya membuat tercengang negara-negara lain di atas dedikasinya terhadap Indonesia dan Islam. Sehingga tahun 1998, pemerintah Amerika Serikat memberi undangan pada PB HMI supaya ada perwakilannya ke Amerika, melakukan kunjungan dan diskusi di kampus-kampus Amerika yang menjadi pusat kegiatan mahasiswa waktu itu. Ketua Umum PB HMI waktu itu adalah Nurholis Majid, akrab disapa Cak Nur, juga sebagai sarjana muda Islam yang baru selesai studinya di sastra Arab YAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Karena cuma dirinya yang sangat fasih berbahasa Inggris dan Arab, waktu itu kebetulan alumni Gontor, maka Nurholis Majid berangkat ke Amerika selama 1 bulan 2 minggu dengan melakukan banyak kegiatan keilmuan. Kemudian melanjutkan perjalanan intelektualnya di Timur Tengah beberapa bulan ke Istanbul, Lebanon, Syria, Irak, Kuwait, Saudi Arabia, Turki, Mesir. Pengkajian dan penafsiran Al-Quran dengan berbahasa Inggris dan didiskusi dengan tokoh-tokoh hebat di Timur Tengah. Akhirnya Nurholis Majid kecewa atas pemikiran Islam di Timur Tengah yang cenderung tekstual normatif, penuh slogan-slogan realistik, kedengarannya indah, tetapi tidak ada rumusan atau pedoman sebagai langkah perjuangan. Sepulangnya di tanah air tahun 1999, Nurholis Majid merumuskan nilai-nilai dasar perjuangan NDP HMI. Bagi HMI, NDP sangat penting sebagai panduan berpikir dalam memahami nilai-nilai Islam yang bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu bisa dipahami bahwa NDP itu sendiri adalah kesimpulan tafsir Al-Quran dalam perspektif kader-kader HMI. Kesimpulan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran telah terangkum dalam NDP HMI, maka itu yang ingin diperjuangkan. Nurholis Majid menyatakan bahwa organisasi HMI sebagai organisasi Islam, maka tugas suci organisasi HMI adalah di samping berusaha menciptakan masyarakat adil dan sejahtera, juga bagaimana menjadi seorang muslim yang taat. Sebab Islam menjadi dasar organisasi HMI, tentulah memuat ajaran pokok bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan akan keadilan dan ihsan. Artinya penghayatan HMI akan nilai-nilai keislaman itu bertumbuh pada pokok ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Maka NDP merupakan serangkaian nilai-nilai tersebut yang menjadi pokok perjuangan serta motivasi dan gerak langkah sekaligus tolak ukur perjuangan HMI. Jalan keberadaan NDP. Masa-masa kehadiran NDP, pemikiran Islam di Indonesia sedang aktifnya membincangkan tema-tema seputar masyumi, modernisasi, pluralisme, hubungan Islam dengan negara, orientasi ideologi versus orientasi program pengembangan dan sebagainya. Sehingga dipahami bahwa keberadaan NDP HMI pada dasarnya sebagai ideologi HMI yang lahir didasarkan pada realitas historis berkenaan organisasi HMI di kondisi sosial masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang ada pada NDP HMI tentu berlaku sepanjang zaman sebab diambil dari Al-Quran.
Al-Quran memuat nilai-nilai yang abadi sesuai fitrah manusia. Maka mengembangkan atau menafsirkan NDP HMI ke perspektif yang lain, maka mengembangkan itu dipecahkan secara baik, maka itu boleh dan bahkan sangat dianjurkan. Pengembangan itu tidak merubah nilai-nilai Al-Quran yang sifatnya universal, seperti nilai ketauhidan, keadilan, kemanusiaan, kemerdekaan dan lainnya. Namun yang berubah dan bertambah hanyalah implikasi atau penekanan nilai itu untuk respon zamannya. Pemikiran dan prinsip penulis di atas sejalan dengan pemikiran penggagas utama NDP HMI yaitu Nurkhalis Majid. Nurkhalis Majid di akhir pemikirannya pernah menekankan dan mengajukan pentingnya perspektif lain memahami Islam, yaitu perspektif pendidikan. Bagian terakhir dari pendahuluan ini, di Indonesia pemikiran pendidikan Islam sudah sekian banyak mengalami rekonstruksi, namun sampai sekarang belum ada hasil menggembirakan atau dampak kemajuan dan pemecahan berbagai problem keumatan, kebangsaan dan keindonesiaan. Pendidikan Islam pun terasa hanya tambal sulam dan perbaikan dan hanya penyesuaian diri atas perkembangan modern. Pendidikan Islam kita selama ini di dunia Muslim, terutama di Indonesia, belum punya landasan baik tentang pendidikan Islam sejak hasanah intelektual berpindah ke Eropa. Ini kegelisahan akademik penulis yang selalu mendambakan landasan tepat dalam pemikiran dan aktualisasi pendidikan Islam, sehingga penulis menawarkan metode lain yang mungkin dianggap keluar dari struktur yang selama ini berkembang, yaitu metode dekonstruksi. Dekonstruksi pertama kali diperkenalkan Derrida. Dekonstruksi Derrida merupakan istilah ini dikemukakan dalam satu seminar yang intinya merupakan kritik tajam terhadap filsafat Barat, terutama pada strukturalisme yang saat itu menguasai pemikiran banyak ilmuwan. Ya, seperti itulah latar belakang dari dekonstruksi ini, bahwa manusia tidak dapat berpikir atau menulis apapun tanpa merujuk pada tradisi pemikiran tertentu yang mengendap dan dilestarikan dalam sekian banyak teks yang saling berkaitan. Maka metode dekonstruksi merupakan pembongkaran ulang. Kemudian kita memberikan satu susunan yang baru, sehingga terasa ada hal yang baru dalam tesis ini. Ya, kemudian fokus dalam pertanyaan penelitian, ya fokusnya pada NDP HMI dan dekonstruksi. Kemudian pertanyaan penelitian, bagaimana nilai-nilai dasar perjuangan NDP HMI. Yang kedua, seperti apa dekonstruksi pemikiran pendidikan Islam Indonesia. Kemudian yang ketiga, bagaimana nilai-nilai dasar perjuangan HMI dalam mendekonstruksi pemikiran pendidikan Islam Indonesia. Tujuan dan manfaat itu sudah ada. Salah satu misalnya memahami secara baik nilai-nilai dasar perjuangan NDP HMI, kemudian menemukan konsep dan model dekonstruksi pemikiran pendidikan Islam dalam NDP. Kemudian manfaat penelitian, memberikan konsep pemikiran pendidikan Islam di Indonesia yang ideal dan modern yang termuat dalam NDP HMI. Kemudian kajian penelitian terdahulu atau landasan teori. Kajian penelitian terdahulu ini terdapat 25 literatur yang sangat berkaitan dengan HMI dan NDP HMI. Ada 25 untuk sementara ini. Itu apa itu? Literatur itu ada 25. Wow. Ya, kemudian apa lagi pembahasan dulu? Kerangka teori. Kerangka teori. Oke, sebelum ke kerangka teori, kerangka teorinya juga teman-teman jangan. Berdasarkan beberapa karya tulis di atas, nyatalah sudah bahwa karya tulis tentang HMI sudah cukup banyak dengan berbagai latar belakang dan perspektif yang berbeda-beda. Setiap karya tulis tentang HMI tentunya senantiasa menampakkan sisi pemikiran-pemikiran cemerlang kader-kader HMI. Juga banyak yang membahas nilai-nilai dasar perjuangan NDP HMI. Namun tidak ada satupun yang secara khusus membahas nilai-nilai dasar perjuangan atau NDP HMI dalam perspektif pendidikan Islam dan dekonstruksi. Tesis ini hadir dalam rangka menghadirkan pembacaan baru terhadap nilai-nilai dasar perjuangan NDP HMI dan dekonstruksi pendidikan. Kerangka teori, sudah ada pembahasan dekonstruksi, kemudian pemikiran pendidikan Islam, kemudian metode penelitian, jenis penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif
dikaitkan dengan epistemologi interpretatif yang biasanya digunakan untuk mengumpulkan data analisis data yang menyandarkan pada pemahaman dengan penekanan pada makna-makna yang terkandung di dalamnya. Metode penelitian digunakan penelitian dalam hal ini yaitu metode penelitian fenomenologi. Penelitian fenomenologi bersifat induktif. Pendekatan yang dipakai adalah deskriptif yang dikembangkan dari filsafat fenomenologi. Fokus filsafat fenomenologi adalah pemahaman tentang respon atas kehadiran atau keberadaan manusia, bukan sekedar pemahaman atas bagian-bagian yang spesifik atau berlaku khusus. Pendekatan fenomenologi ini di atas dipandang sebagai asumsi bahwa pengalaman manusia diperoleh melalui hasil interpretasi objek, orang-orang, situasi dan peristiwa tidak mempunyai arti dengan sendirinya melainkan melalui interpretasi mereka. Kemudian pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian dimaksud adalah pendekatan studi atau keilmuan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan keilmuan antara lain pendekatan filosofis, teologis, pendidikan dan aksesis atau hermeneutik. Kemudian metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data lewat informasi perpustakaan atau literatur-literatur yang bersifat sifatnya dokumentatif. Kegiatannya dengan proses perhimpunan data. Penulis mengklasifikasikan kategori sumber data yang lain, sumber data yang primer dan sekunder. Sumber data primer ya buku-buku, kemudian sekunder termasuk jurnal, artikel relevan dan kamus-kamus bersama. Kemudian teknik analisis data. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif ialah menuturkan dan menafsirkan yang ada. Pada umumnya deskriptif merupakan penelitian non-hipotesis. Hingga dalam rangka penelitian tidak perlu merupakan hipotesis dan yang dimaksud dengan analisis adalah jalan yang digunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dunia dengan penelitian data objek-objek yang diteliti dengan jalan mencari kejelasan objek penelitian. Kita beri pembahasan itu nanti ada 5 bab. Bab pertama pendahuluan, kemudian kedua analisis data perkembangan, sebagai proses penelitian Islam. Bab ini membahas tentang daftar PDB, kemudian bab ketiga proses penelitian Indonesia. Bab ini akan menjelaskan tentang potret pendidikan Islam di Indonesia dan sekelumit permasalahannya. Bab keempat dari dasar perjuangan NDP-HMI mendirikan pendidikan Islam Indonesia. Bab ini akan menjelaskan tentang NDP sebagai model dekonstruksi. Kemudian penulis mengkombinasikan pada pendidikan Islam. Jadi penulis menawarkan metode dekonstruksi pendidikan Islam Indonesia. Kemudian bab kelima ya kesimpulan dan cara seperti itu. Oke. Silakan beri aplaus dulu. Semangat toh. Oke, masih muda itu. Masa muda itu. Silakan. Masa muda. Boleh saya kritik Mas? Oh, ya. Itu dulu. Bagaimana moderator jadi Terima kasih. Yang pertama, barangkali menurut saya pemaparan latar belakangnya terlalu panjang. Barangkali bisa dijelaskan Intinya. secara singkat, padat dan jelasnya seperti apa untuk menkonstruksi pendidikan Islam itu. Yang kedua tentang rumusan masalah tadi, saya kira kalau sudah ada yang nomor 3, nomor 1 tidak perlu. Itu bagaimana nilai-nilai NDP seperti itu? mana buka. Implikasinya nanti apa ya? Pembahasannya seperti apa? Mana? Kalau cuma bagaimana rumusan? Fokus pertanyaan. Bawah. Pertanyaan. Fokus masalah. Bawah lagi. Nah, Itu. 1 sama 3 itu kan sebetulnya menurut saya hampir sama. Kalau sudah ada 3, kayaknya nggak perlu ada yang 1. Kemudian yang ketiga, pendekatan penelitiannya saya kira terlalu banyak. Apakah? Ya saya bukan meremehkan atau apa, Mas Hamzah ya. Tapi kalau satu persoalan dilihat dari berbagai pendekatan yang Mas Hamzah itu tadi, apakah itu tidak terlalu menyulitkan? Ya itu komprehensif bagus, cuma menurut saya terlalu banyak. Yang banyak apanya? Pendekatannya. Tadi kan dari ada 5 pendekatan. Oke. Lebih malah saya. Terima kasih Mas Ivan. Ya. Yang lain. Jadi katanya sifat. Ya, Sifat mau nanya Pak katanya Pak. Ayo silakan memang. Silahkan. Saya yang di terakhir saja. Mana proposalnya mana? Aku lihat rumusan masalahnya kayak apa? Ya, silakan pertanyaan. Kayaknya saya setuju sama siapa namanya Mas Kamil tadi. Banyak banget tadi ya apa-apa.
dia bukan kuat. yang pendekatan. Yang membuat saya ini kok kayaknya tumpang tindih gitu di metodologi. Ini proposal tesis ya. Iya. Terus Jenis penelitiannya Mas Hamdani nggak jelas. Jenis penelitiannya di riset kualitatif ataupun kualitas lapangan di riset, tapi tidak terlihat tanpa. Tapi di situ kuat. Ya, Kok Kita ngomongnya kayak teman aja. Iya. bukan lapangan. bunyi suka Di hidden ya, di hidden. di hidden itu. Oke, jenis penelitian. Iya. Kemudian pendekatan penelitian tadi sudah. Iya, banyak banget. Sudah, semua sudah. Penelitian. Tadi analisis data ini, Mas. Deskriptif analitik itu sifat atau teknik analisis data. Teknik analisis data satu sama analisis satu. Tapi Mas Hamnya udah jawab tadi di hidden kan jadi sembunyi. Terima kasih masukan dari saudara tentang latar belakangnya itu. Nah, saya pikir bahwa ketika kita merinci dari umum ke khusus, memang sudah seperti itu. Payungnya loh. Tetapi yang harus dipersingkat itu, saya yakin poin-poinnya yang terpenting gitu maksudnya. Iya. Tetapi nampaknya ada yang bilang ketika saya langsung ke situ, ketika saya tidak menjelaskan dari atas. Kemudian urusan masalahnya juga akan dipertimbangkan apakah menggunakan 2 atau 3 gitu. Cuma memang saya ingin menampakkan pada poin pertama tentang normatif teksnya itu. Jadi teks asli NDP-HMI di poin pertamanya. Tetapi kemudian poin ketiganya nanti saya akan melakukan penafsiran, penambahan. Jadi di situ akan berbeda dari teks aslinya, kemudian saya akan melakukan pengembangan dan penafsiran pada teks itu. Kalau seperti itu mungkin sama seperti yang Mbak Nasi yang pertama tadi, apa yang isi-isinya yang sudah ada itu. Kalau menurut Pak Ujian itu nggak perlu jadi pertanyaan untuk satu. Kalau itu ada itu kan sudah nggak perlu diteliti lagi itu, nggak perlu dalam penelitian. Ya supaya menambah panjang tes saja. Kalau jawabannya kita setuju. Kalau saya ada yang lain, bangga. Ya, saya pikir banyak sekali ya, sudah luar biasa. Ada lagi? Cukup? Tenane. Ya Pak, tenang. Baik. Semangat sekali ya, semangat sekali. Tapi kita ucapkan selamat dulu sudah nulis proposal. Berapa halaman ini? 43 halaman, sudah bagus itu ya. Oke, mungkin dari judul dulu. Dari judul, saya agak berangkat dari mengkritis di judul. Nilai-nilai dasar perjuangan HMI, dekonstruksi pemikiran pendidikan Islam. Oh, berarti sudah ada perubahan. Jadi dekonstruksi pemikiran pendidikan Islam di Indonesia. Ya, di Indonesia. Oke. Yang kedua, latar belakang. Yang mungkin betul tadi, latar belakang perlu bicaranya panjang, oke, tapi difokuskan aja, lebih difokuskan, lalu kemudian lebih sudah integrasi dengan pendidikan yang terjadi. Jadi dari perjuangan HMI ini, lalu Anda sudah menyoroti pendidikan. Itu kan lebih banyak pada perjuangan HMI ya. Itu, tapi lalu di akhir baru ada bicara pendidikan. Sudah ada, tapi lebih ada lingkar, integrasikan antara konsep HMI dengan konsep pendidikan. Karena Anda mau bicara konsep, mau bicara dekonstruksi tuh, dekonstruksi, ya. Oke, itu pada latar belakangnya, ya. Belakang. Itu kemudian pada pertanyaan penelitian, ya. Oke, mungkin pertanyaan penelitian itu fokus penelitian itu fokus saja. Anda mau bicara apa? Ini kan terlalu panjang sehingga orang tidak tahu apa yang menjadi fokus penelitian kamu. Jadi nggak fokus lagi. Nah, tidak fokus lagi. Ini kamu menjelaskan ini.
Tapi apa sih yang menjadi fokus penelitian kamu? Ya, Anda mau melihat nilai-nilai dasar HMI yang memberikan kontribusi pada pemikiran pendidikan Islam di Indonesia. Itu fokus penelitiannya. Lalu kemudian pertanyaan penelitian mungkin saya setuju. Yang pertama itu nggak usah ditanyakan itu ya. Atau yang kedua, yang ketiga itu nggak usah ditanyakan. Itu. Bagaimana nilai-nilai dasar perjuangan HMI dalam masih sambung ya, dalam mengkonstruksi. Oke, mungkin yang pertama aja. Gitu. Karena yang kedua ini seharusnya yang ketiga itu dinaikkan ke satu. Nah, 3 jadi 1, yang 2 tetap 2. Jadi dua apa ini pertanyaan penelitian aja itu sudah oke ya. Jadi yang di sini nomor 1 saya beri merah. Sudah jadi banyak itu nanti. Nah, yo itu udah itu sadunia ya. Nah, mungkin pertanyaannya bukan seperti apa. Bagaimana sih dekonstruksi pemikiran pendidikan Islam di Indonesia dengan NDP itu? Apa? NDP. Itu. Jadi pertanyaan keduanya kayak gitu. Bagaimana nilai dasar perjuangan HMI dalam merekonstruksi pemikiran pendidikan Islam? Lalu bagaimana dekonstruksi pemikirannya? Itu. Ya. Jadi 2 pertanyaan itu menurut saya sudah cukup. Kemudian telah pustaka, tujuan dan manfaat, kemudian telah pustaka. Oke, Anda mencari penelitian-penelitian yang berbicara tentang HMI ya dan pendidikan itu. Kemudian mungkin saya saran Anda baca bukunya Perjuangan HMI itu, Ahmad. Saya punya ya. Itu segitu. Hah? Atau saya isi terus? Bukan. Ada lagi warnanya hijau seperti lambang HMI. Nanti saya lihat dulu, saya Beda tentangan zaman. Ya, karena saya juga HMI, jadi Ini masuk Pak. HMI menjawab tantangan ini juga bisa masuk. Ada lagi ya, bagus ini. Pada tahun 80-an 70-an itu menjadi fenomenal gitu. Menjadi buku yang bestseller ya. Ya. Oke, itu kemudian mungkin di sini saya tulis kerangka teorinya atau landasan teorinya itu ada berada pada tiga kerangka teori yang sangat kuat. Yang satu nilai dasar, yang kedua adalah dekonstruksi, yang ketiga itu apa? Pemikiran pendidikannya itu. Saya pakai judul yang lama ya, aktualisasi. Padahal aktualisasinya sudah dihilangkan ya. Jadi pada 2 kerangka pada apa ini? Jadi kerangka teorinya itu Anda berada pada satu apa ini? Nilai dasar itu seperti apa? Kalau dekonstruksinya, dekonstruksi. Jadi Anda bicara tentang nilai dasar itu, walaupun Anda tidak bicara nilai dasar ini, tapi teori tentang nilai dasar itu yang Anda maksud apa? Lalu kemudian dekonstruksi itu pemikiran. Lalu kata pemikiran itu sendiri bisa menjadi kerangkanya, ya. Karena ada di sini ada pemikiran ya. Oke, itu tiga kerangka teori yang bisa kamu pakai itu sebagai untuk menggagas persoalan ini. Kemudian betul pada metode penelitian itu penelitian Anda, sifat penelitian ini kamu apa? Dia lebih pada library research kan? Itu, sehingga lalu kamu menyatakan bahwa penelitian ini library research. Kemudian analisisnya adalah descriptive analysis itu. Nah, kemudian metode penelitiannya. Tadi ada apa? Metode penelitian kamu pakai apa? Pendekatan penelitian? Lebih baik pada pemikiran aja. Apa filosofis pemikirannya itu pendekatan penelitiannya. Jangan teologi, nanti repot lagi. Jadi lebih pada filosofis apa? Jadi mungkin
Anda melihat pada perjuangan kan berarti mungkin Anda melihat di sini ada historis juga sebenarnya, ada historis, kemudian ada sosio masyarakatnya, kemudian ada filosofisnya. Filosofis, historis, sosio. Itu nanti dipertimbangkan aja, itu cuma saran ya, saran untuk perbaikan. Jadi apa yang saya katakan itu tidak cas, tidak mati, tapi Anda harus membaca, harus baik, karena ilmu itu kan berkembang. Ilmu itu relatif, yang absolut itu cuma agama. Ilmu itu berkembang, sehingga apapun yang dikatakan itu bisa berkembangnya. Oke, analisisnya mungkin silakan mau pakai konten analisis atau mau pakai analisis yang lain ya, analisis domain dan analisis. Saya pikir bagus sudah, tinggal Anda harus berani nih. Dan ini baru judul terbaru di Magister Studi Islam ini. Ya. Kemudian dalam penulisan karya ilmiah, dalam penulisan tesis, hindari jabatan akademik, gelar, hindari gelar. Gelar tidak usah ditulis. Profesor, doktor itu nggak usah, dokteran terus apa lagi, BA apalagi nggak usah ditulis. BA itu banyak anak itu ya, itu nggak usah ditulis ya. SAG, sarjana agak gimana gitu, FAG, sarjana alam gaib. Iya ada. Oke, itu ya catatan-catatan perbaikannya. Proposal teori sudah ada, dekonstruksi sudah ada, kemudian ada bicara. Nah, pemikiran sudah ada. Itu. Nah, cuma nilai dasarnya yang belum ada ini. Apa sih yang Anda maksud dengan nilai dasar itu sebagai kerangka? Jadi tinggal Anda mencari kerangka teori nilai dasar itu aja, karena itu kan yang Anda pakai. Ya, sebagai pisau utamanya. Ya. Oke, kita beri aplaus untuk siapa lagi? Kalau sudah nggak ada, kita istirahat. Sudah. Maju lagi. Oh ya. Ternyata diam.